Banyak orang muda Katolik datang dari zona perang dan kawasan penuh konflik mengambil bagian dalam Jubileum Pemuda 2025 di Roma. Di antaranya dari Suriah, Lebanon, dan Ukraina. Sungguh mengharukan kesaksian iman mereka. Dua gadis dari Suriah, Olga Al-Maati dan Christine Saad, bersaksi bahwa iman mereka tetap hidup di tengah situasi paling sulit sekalipun. Kehadiran mereka di Jubileum Pemuda bukan untuk menceritakan penderitaan, sebaliknya menyebarkan harapan. Mereka bercerita tentang hidup di tengah dentuman bom dan desingan peluru, serta keputusan, namun mereka tetap berpegang teguh pada Kristus dan menemukan iman yang mendalam. Kasih mengalahkan maut. Peluru tidak bisa mengalahkan cinta, tegas Christine Saad. Pastor George Joloff, seorang Fransiskan dari Kustodi Tanah Suci, dan pastor rekan di gereja Santo Franciscus dari Assisi di Aleppo, menceritakan realitas di Suriah sangat sulit. Di Aleppo, situasinya memang relatif tenang. Tetapi setelah serangan baru-baru ini terhadap gereja Ortodoks Yunani di Damaskus, rasa takut kembali menyergap umat beriman. Mau tak mau keamanan harus ditingkatkan. Bahkan saat misa, kaum pria berjaga-jaga di pintu gereja untuk melindungi mereka yang datang berdoa dan bertemu dengan Yesus. Sebelum berangkat ke Roma, Pater George diminta oleh umat beriman di Suriah untuk menyalakan lilin bagi mereka dan atas nama mereka melewati pintu suci. Pater George betul-betul melakukannya. Ia mengambil foto, mengirim pesan, dan menjadi saksi bahwa mereka juga ada di sini, di Roma dan Vatikan, meski cuma dari jauh. Terlepas dari segala hal, komunitas umat beriman di Suriah tetap bertahan. Jumlahnya memang minoritas, sekitar 1.200 jiwa, namun tetap hadir secara aktif dan nyata. Kami memiliki kelas katekismus dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas, tutur Pater George. Itu adalah anugerah mukjizat yang terjadi setiap hari. Sekembalinya ke Suriah, Pater George akan membawa wajah, kata-kata, dan berkat dari Roma, serta sebuah keyakinan bahwa Tuhan senantiasa menyertai umatnya dalam segala situasi dan kondisi. Harapan tak pernah mengecewakan. Semua umat beriman dipanggil untuk menjadi harapan itu. Seorang OMK Suriah menyampaikan, berada di Roma untuk mewakili Suriah dalam Jubileum Pemuda sungguh membanggakan. Ia berdoa agar suatu waktu perdamaian dapat terwujud di semua negara, termasuk di Timur Tengah. Ia juga menyampaikan betapa kehadiran dia bersama teman-teman rombongan Suriah bermakna tidak hanya bagi Suriah, tetapi juga bagi kawasan Timur Tengah. Kami menginginkan perdamaian. Kami ingin hidup di negara kami dengan damai, tegas Max, pemuda Ukraina berusia 19 tahun, yang ayahnya turut berperang melawan pasukan Rusia sejak awal invasi dimulai. Max datang bersama sekitar 100 rekan senegaranya. Mereka menyusuri jalan-jalan di kota Roma, berharap perang di negara mereka berakhir. Max juga mengungkapkan rasa takjubnya saat diselimuti atmosfer antusiasme selama di Jubileum. Di rumah kami hidup di tengah perang. Kami bangun malam-malam berlari ke tempat perlindungan. Di Roma kami berada di dunia lain, dunia tanpa khawatir akan serangan rudal dari Rusia, ungkap Max, berharap keharmonisan di Roma akan menyebar ke negaranya.
Ratusan pemuda Lebanon berkumpul di Basilika 12 Rasul Kudus di Roma selama Yubileum Pemuda. Mereka berdoa untuk perdamaian di negaranya, memohon kekuatan, rekonsiliasi, dan semangat tanggung jawab baru di antara sesama warga negara. Uskup Julius Boutros, pemimpin rombongan, mengajak para peserta untuk meneladani hati Yesus dan menjadi mercusuar persatuan, perdamaian, dan kasih. Para peziarah diminta untuk memanjatkan doa bagi pemulihan Lebanon dari berbagai krisis, mengenang korban ledakan di pelabuhan Beirut beberapa waktu lalu, minta agar gejolak politik dan ekonomi di negara tersebut berakhir.